Selamat datang di materi keempat mata kuliah teknologi mobile. Materi keempat ini tentang media nirkabel. Telekomunikasi nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik atau poin yang terhubung oleh antar listrik. Bisa jarak pendek seperti beberapa meter, misalnya remote televisi atau piranti multimedia, atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk komunikasi menggunakan gelombang radio lewat satelit misalnya. Media ini bisa berupa tipe fix atau mobile, radio portable dua arah, telepon seluler, personal digital assistance PDA, dan jaringan nirkabel. Contoh lain dari teknologi ini adalah GPS unit, wireless mouse, keyboard, kemudian headset, headphone, penerima radio, televisi, termasuk televisi satelit, siaran televisi tanpa kabel, dan telepon tanpa kabel. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan media nirkabel adalah standar protokol komunikasi. Di sini setiap proses komunikasi mewajibkan diterapkannya standar protokol komunikasi. Standar komunikasi ini merupakan sebuah sistem yang berisi aturan ya. Isinya aturan yang memungkinkan dua objek atau lebih untuk berkomunikasi atau untuk saling bertukar informasi. Biasanya standar ini termasuk yang pertama adalah sintaksis. Ini aturan-aturan tentang bagaimana proses komunikasi dilakukan. Apakah satu arah atau dua arah atau duplek atau banyak arah. Sintaksinya harus ditentukan. Dan semantik atau bahasa yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi. Bahasa ini biasanya juga berupa bahasa pemrograman. Kemudian sinkronisasi, ini adalah proses yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi tersebut. Kemudian berikutnya metode error recovery-nya. Ini adalah proses yang akan dilakukan jika terjadi kesalahan dalam alur komunikasi. Misalnya jika datanya yang diterima tidak lengkap atau koneksi terputus atau yang lainnya. Di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk protokol komunikasi. Yang pertama adalah format datanya. Ditentukan dulu pada saat berkomunikasi harus ada datanya. Data yang dipertukarkan itu seperti apa? Misalnya bit string dari Maximum Transmission Unit atau MTU. Bit string ini adalah serangkaian kode digital biner dalam bentuk yang telah dikodekan, di mana signifikansi atau nilai data penting itu bergantung pada posisinya. Posisi satu data dengan posisi lainnya. Di sini bit string dibagi dalam beberapa field dan masing-masing field membawa informasi yang berkaitan dengan protokol komunikasi. Biasanya bit string dibagi menjadi dua bagian penting, header dan payload. Headernya ya header, kemudian datanya diletakkan di payload. Kemudian persyaratan kedua adalah format address. Ini untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima. Address ini disimpan di bagian header bit string. Untuk informasi di dalam header ini ada dua, yaitu address untuk pengirim dan address untuk penerima. Berikutnya adalah mapping address. Ini biasanya dipakai untuk melakukan komunikasi antara perangkat jenis tertentu ke perangkat dengan jenis yang berbeda. Misalnya alamat IP logikal menjadi alamat Ethernet MAC. Itu mappingnya harus ditentukan. Dan routing dipergunakan untuk dua sistem yang tidak saling berhubungan secara langsung. Sistem-sistem yang menjadi perantara dari sistem yang mengirim dan menerima data perlu memiliki protokol yang mirip dengan sistem pengirim. Jaringan semacam ini disebut internet working. Berikutnya deteksi kesalahan transmisi data untuk network yang tidak error free. Jadi untuk network yang tidak error free harus ada deteksi kesalahan transmisi.
biasanya dengan menambahkan CRC, Cyclic Redundancy Check. Ini kode yang dipakai untuk mendeteksi apabila terjadi kesalahan atau error dan diletakkan pada bagian akhir paket data. Berikutnya acknowledgement. Ini fungsinya seperti pemberitahuan ya, seperti namanya. Biasanya dalam sistem komunikasi yang berorientasi pada koneksi. Acknowledgement ini dikirim dari penerima ke pengirim untuk menginformasikan bahwa data telah diterima. Kemudian sambungan gagal yang berkaitan dengan timeout dan retry. Ada kemungkinan data yang dikirim hilang atau mengalami delay. Dalam hal ini jika saat timeout atau waktu yang ditentukan telah habis, maka pengirim perlu mengirim kembali data tersebut. Kemudian retry-nya adalah jumlah berapa kali pengirim akan mencoba mengirimkan data kembali, dan jika jumlah retry telah melampaui batas, maka dianggap ada kesalahan dalam sambungan. Kemudian informasi urutan data. Di sini kadang bitstream dikirim dalam pecahan kecil sehingga mungkin ada bagian tertentu yang melewati jalur yang lebih lambat. Proses pengiriman data biasanya menggunakan tipe FIFO, first in first out. Ini contohnya kalau Anda download di IDM itu ya, pengirimannya dibagi menjadi beberapa bagian. Kadang ada bagian yang lambat, kadang ada yang cepat. Dalam teknologi nirkabel itu ada beberapa macam komunikasi yang umum dipergunakan dalam menunjang aktivitas kita. Ini ada beberapa tipe komunikasi yang dipergunakan saat ini. Yang pertama adalah infrared. Meskipun mungkin kita jarang menggunakan atau mungkin bahkan tidak ada, tapi masih ada yang menggunakan sampai saat ini. Teknologi infrared menggunakan gelombang cahaya frekuensi rendah atau gelombang tak kasat mata ya. Contoh utama dari teknologinya adalah remote televisi. Itu gelombangnya tidak ada, tapi kalau Anda memasang kamera webcam di atas televisi dan Anda mengarahkan remote ke arah kamera itu, kameranya bisa menangkap. Salah satu kelemahan utama dari teknologinya adalah bahwa pengirim dan penerima haruslah segaris, LOS atau line of sight. Tapi saat ini ada remote yang tidak perlu segaris, karena mungkin dengan pancaran yang kuatnya. Teknologi ini hampir semuanya merupakan koneksi satu ke satu, artinya satu pengirim, satu penerima. Sistem komunikasi infrared ini sangat populer saat ditanamkan ke PDA, notebook, dan PC antara tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Namun selanjutnya tergeser oleh komunikasi lain seperti Wi-Fi dan Bluetooth yang tidak mengharuskan line of sight, jadi tidak harus segaris lurus. Dalam sistem komunikasi optik termasuk infrared, bagian dari spektrum infrared yang dipergunakan untuk komunikasi dibagi dalam 7 band. Ini berdasarkan material yang dipergunakan untuk proses pengiriman data. Ada 7 band OESCLU. Itu original, panjang gelombangnya 1260 sampai 1360 nanometer. Band E extended menggunakan panjang gelombang 1360 sampai 1460. Band S short, panjang gelombangnya 1460 sampai 1530. C konvensional menggunakan gelombang 1530 1565. L atau long, panjang gelombangnya 1565 1625, dan U ultra long 1625 sampai 1675 nanometer. Teknologi kedua, Bluetooth, ditemukan tahun 1944. Ericsson, pemilik Telkom, ini mengambil nama dari King Harald Bluetooth Gormson dari Skandinavia. Bluetooth ini merupakan teknologi standar komunikasi untuk pertukaran data dan komunikasi jarak dekat. Pita frekuensi radionya yaitu UHF 2400 sampai 2485 MHz dikurangi 2 MHz untuk guard band bawah dan 3,5 MHz untuk guard band bagian atas. Ini untuk menghindari interferensi. Secara umum Bluetooth menggunakan
79 channel. Ini dari 2400 sampai 2485 ini ya, masing-masing 1 MHz dikurangi dengan guardband tadi. Teknologi ini dimaksudkan sebagai pengganti komunikasi data RS-232 ini. Kemudian karakteristik penting dari Bluetooth adalah kemampuannya untuk melakukan komunikasi one to many. Jadi satu transmitter bisa diterima oleh beberapa receiver. Karakteristik lainnya, daya pancarnya sangat rendah, 1 mW, jarak tipikalnya 10 meter, meskipun secara teoritis mencapai 30 meter, tapi umumnya hanya mencapai 10 meter, bahkan kurang. Piranti Bluetooth yang berperan sebagai pengirim data dapat berkomunikasi dengan maksimal 7 perangkat dalam sebuah network kecil atau disebut Piconet. Meskipun tidak semua piranti Bluetooth bisa dipakai sebagai master dengan 7 koneksi seperti ini. Ini contoh penggunaan teknologi Bluetooth, misalnya komunikasi antara mobile phone dengan handsfree. Ini yang paling umum ya, kemudian antara mobile phone dengan stereo mobil, kemudian antara tablet dengan speaker, juga mobile phone dengan speaker, Bluetooth headset dengan intercom, kemudian PC dengan PC lain yang tidak membutuhkan kecepatan data yang tinggi, kemudian antara PC dengan device, misalnya mouse, keyboard, atau printer, kemudian transfer file. Ini khusus untuk file-file kecil ya, misalnya nomor telepon, kalender, reminders, atau antara peranti menggunakan Bluetooth. Kalau untuk file besar ya harus bersabar karena kecepatan datanya rendah. Kemudian juga sebagai port komunikasi pengganti serial RS-232 untuk peralatan lab, GPS, rumah sakit, barcode scanner, dan sebagainya. Kemudian komunikasi antara aplikasi menggunakan low bandwidth yang tidak membutuhkan kecepatan transfer data tinggi dan tidak memerlukan kabel. Bluetooth juga dipakai untuk konsol game generasi ke-7 dan ke-8, Nintendo Wii dan Sony PlayStation 3. Kemudian dipakai untuk transmisi jarak dekat antara perangkat sensor dan sensor data kesehatan dengan mobile phone seperti ini. Kemudian aplikasi keamanan pribadi yang terhubung dengan ponsel untuk mencegah pencurian. Misalnya perangkat Bluetooth di mobil yang selalu terhubung dengan ponsel, di mana apabila hubungan terputus, yang berarti bahwa mobil itu berada di luar jangkauan, maka alarm akan berbunyi. Ini teknologinya sudah tersedia luas, sudah dipakai secara luas sejak tahun 2009. Berikutnya adalah Wi-Fi, wireless fidelity. Ini teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dan menggunakan gelombang radio melalui jaringan komputer termasuk koneksi internet kecepatan tinggi. Alat yang menggunakan Wi-Fi seperti komputer, PC ya, kemudian game konsol, ponsel, tablet, media player, dan sebagainya. Ini dapat terhubung ke sumber jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses jaringan. Titik akses atau yang kita sebut hotspot ini mempunyai jangkauan sekitar 20 meter dalam ruangan dan lebih luas lagi apabila di luar ruangan. Wi-Fi juga sering disebut sebagai wireless LAN, WLAN, dan menggunakan 2 frekuensi gelombang radio dalam mengirimkan dan menerima sinyal. Frekuensinya ada yang pakai 2,4 GHz dan 5 GHz. Itu ya untuk Wi-Fi. Itu Wi-Fi ada beberapa macam, misalnya Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Ini yang paling umum dipergunakan. Kemudian perangkat lain yang menggunakan teknologi nirkabel adalah NFC. NFC singkatan dari Near Field Communication, atau bahasa Indonesianya komunikasi medan dekat. Teknologi NFC ini berkembang pesat dan banyak diaplikasikan di berbagai bidang yang memerlukan transaksi cepat dan mudah dalam jarak yang relatif dekat seperti pembayaran, tiket, pemindahan foto dan file, kemudian ID card dan sebagainya. Salah satu keunggulannya adalah
NFC ini hanya dapat berkomunikasi dalam jarak yang relatif dekat, sehingga dapat memberikan keamanan lebih pada saat bertransaksi. NFC ini adalah teknologi yang memungkinkan dua perangkat elektronik berkomunikasi secara nirkabel ketika berada dalam jarak yang dekat. Dan tentu saja untuk dapat berkomunikasi, kedua perangkat tersebut harusnya dilengkapi dengan chip NFC, baik yang memancarkan sinyal atau transmitternya atau yang menerima sinyal atau receivernya. NFC ini cara kerjanya mirip dengan RFID. Bedanya adalah jarak jangkauan. NFC ini lebih pendek lagi dibandingkan dengan RFID. NFC jangkauannya hanya sekitar 10 cm atau sekitar 4 inci. Prinsip komunikasinya menggunakan prinsip kopling induktif dan beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz. Frekuensi ini merupakan frekuensi tinggi dari spektrum radio yang bebas lisensi. Standar NFC saat ini mendukung kecepatan transmisi data hingga 424 kilobyte per second. Di sini karena tidak ada konektor fisik yang dipergunakan, maka komunikasi NFC ini lebih handal dan tidak mengalami keausahan kontak, korosi atau kotoran yang menghambat koneksi seperti yang biasa dialami oleh sistem komunikasi yang menggunakan konektor listrik. Cara kerjanya sama seperti teknologi Wi-Fi atau Bluetooth. NFC juga bekerja berdasarkan prinsip pengiriman dan penerimaan informasi melalui gelombang radio. NFC juga memiliki standar tertentu yang dipergunakan untuk transmisi data nirkabel. Ini artinya bahwa perangkat NFC juga harus memenuhi standar spesifikasi yang ditentukan untuk dapat saling berkomunikasi dengan baik tentunya ya. Sedangkan teknologinya didasarkan pada teknologi dari RFID, Radio Frequency Identification. Pada prinsipnya seperti tadi menggunakan kopling induksi dan mirip dengan proses pengisian daya nirkabel, wireless charging ya. Namun daya yang dihasilkan oleh perangkat NFC ini sangat kecil, atau sekitar 15 mA, jadi tidak dapat digunakan untuk mengisi baterai. Nah ini teknologi kopling induksi inilah yang membedakan teknologi NFC dengan teknologi nirkabel lainnya, misalnya Wi-Fi atau Bluetooth. Kemudian untuk jenis-jenis perangkat NFC ada dua jenis, yaitu NFC pasif dan aktif. Yang pasif dapat mengirim informasi ke perangkat lain tanpa memerlukan sumber daya sendiri. Kemudian yang aktif adalah perangkat NFC yang dapat mengirim dan menerima informasi data dengan perangkat pasif serta dapat berkomunikasi dengan perangkat aktif. Untuk model yang digunakan untuk NFC saat ini adalah yang terdapat di smartphone yang paling umum saat ini. Kemudian untuk model operasi NFC ada 3 model yang didasarkan pada standar forum NFC. Yang pertama adalah model pembaca atau reader mode. Dalam mode ini perangkat yang berkemampuan NFC seperti ponsel dapat membaca atau menulis data ke salah satu jenis tag yang didukung dalam format data NFC standar. Kemudian model emulasi kartu, card emulation mode. Ini perangkat atau ponsel yang berkemampuan NFC bertindak sebagai tag ketika melakukan kontak dengan perangkat lain yang bertindak sebagai pembaca. Di sini data-data dari ponsel pintar tersebut akan dipindahkan dari ponsel pintar ke pembaca atau reader. Contoh dari model emulation ini adalah pembayaran dari ponsel pintar, di mana ponsel pintar bertindak sebagai tiket seperti ini ya. Kemudian model peer-to-peer, dalam model ini dua perangkat berkemampuan NFC saling bertukar data. Keduanya dapat berfungsi sebagai reader maupun writer. Mungkin cukup sekian untuk materi keempat. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.